jelas hari ini saya turun di Jawa Timur. Kita harapkan Pak Ahok akan. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ketika Ahok atau Basuki Cahayapurnama mengundurkan diri sebagai komisaris utama PT Pertamina, maka banyak pro dan kontra dengan hal itu. Ada yang menganggap bahwa Ahok melakukan satu kesalahan, kenapa bisa mengundurkan diri dari komisaris utama PT Pertamina, dan juga ada yang mendukung Ahok untuk keluar dari perusahaan ternama itu untuk menegakkan demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, tentu Ahok memiliki pandangan khusus dan juga memiliki pertimbangan-pertimbangan sehingga dia pada saat itu bisa keluar sebagai komisaris utama PT Pertamina. Nah, setelah keluarnya Ahok menjadi komisaris utama PT Pertamina, maka dia bergabung dalam tim pemenangan dari Ganjar Mahfud, dan beberapa kali Ahok ikut di dalam berkampanye. Dan banyak juga perspektif mengatakan bahwa Ahok merupakan kuda putih Jokowi, sehingga itu yang memecahkan nanti kubu 0103, karena ketika Ahok berada di kubu 03, maka tentu kubu 01 Anies Baswedan yang merupakan lawan politiknya di tahun 2017 kemarin, maka tidak mungkin bergabung dengan kubu 03 yaitu Ganjar Pranowo. Nah, itu perspektif yang beredar di masyarakat pada saat itu, dan kita tahu bahwa Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini merupakan sosok pemimpin yang jujur, yang setia, dan juga tidak berbelit-belit, sehingga omongannya pun ceplas-ceplos, apa yang ada di dalam pemikirannya itulah yang diucapkan sesuai dengan tindakannya. Nah, teman-teman, sesuai dengan juga yang disampaikan oleh Tribun News ini, dari Tribun mengatakan Ahok disebut bisa jadi kuda putih Jokowi dan Megawati. Ini yang beredar pada saat itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mendukung paslon Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Di media sosial narasi muncul bahwa dukungan Ahok tersebut sebagai kuda putih Jokowi di Pilpres 2024. Analis politik dan Direktur Eksekutif Alzabar Strategis Rifki Caniago menilai bahwa Ahok sebagai kuda putih tentu wajar karena memiliki kedekatan personal dengan Jokowi. Memang kita tahu sejak dulu Ahok atau Basuki Cahayapurnama merupakan teman lama dari Jokowi, semenjak mereka bersama-sama sebagai pemimpin di DKI Jakarta di tahun 2012 memenangkan pemilihan daerah pada saat itu, dan Ahok sebagai wakil Pak Jokowi pada saat itu, dan ketika Pak Jokowi naik presiden maka Ahok menjadi gubernur. Dan pada saat itu diketahui bahwa Ahok merupakan teman sejati dari Pak Jokowi, sehingga ketika Ahok keluar dari penjara maka Ahok diberikan tugas sebagai komisaris utama PT Pertamina. Nah, di sini wajar saja di masyarakat dan juga pakar analis politik menilai bahwa Ahok sebagai kuda putih Jokowi di Pilpres 2024 karena latar belakang mereka merupakan teman lama. Dan kita tahu juga bahwa Ahok bukanlah sebagai kuda putih dari Pak Jokowi. Di beberapa kesempatan juga Ahok melontarkan kritikan-kritikan kepada Prabowo, kritikan kepada Gibran Rakabuming Raka selaku anak dari Presiden Jokowi, bahkan kepada Pak Jokowi pun Ahok melontarkan satu kritikan mengenai petugas partai, dan di situ Ahok menyinggung bahwa petugas partai yang diamanatkan atau dikatakan oleh Ibu Megawati, maka itu sebenarnya tidak masalah karena Ibu Megawati saja kata Ahok merupakan petugas partai. Nah, teman-teman, di sini kita tahu bahwa Ahok bukanlah sebagai kuda putih Jokowi pada saat itu.
Nah, namun kalau dilihat pada sisi lain, Ahok bisa menjadi kuda putihnya Megawati untuk melawan Jokowi. Ya, dari sisi pendukung Jokowi, Ahok bakal dianggap sebagai kuda putih. Hal yang sama juga berlaku pada PDIP, bahwa sosok Ahok strategi PDIP ingin menggoyang pengaruh Jokowi. Selain dua tokoh ini memiliki relawan yang sama, maka ada potensi untuk memecah gerakan Jokowi, ujar RFK. Nah, di sisi lain, ya sebagai kuda putih Jokowi, maka ada juga yang berpandangan bahwa Ahok merupakan kuda putihnya dari Megawati untuk melawan Jokowi dan memecahkan ya pendukung atau relawan Pak Jokowi, karena pendukung Pak Jokowi dengan Ahok ini ya sebagian besar sama, sehingga itu menjadi strategi ya PDI Perjuangan untuk memecahkan hal itu. Itu menurut mereka pada saat itu. Dikatakan RFK, hal yang menarik Ahok sebagai kuda putih Jokowi adalah dengan batalnya koalisi paslon 01 dan 03 untuk menyiapkan rencana 2 putaran. Karena kepentingan yang muncul sejak Ahok mendukung Ganjar Mahfud, secara ideologis sulit menyatukan elit 03 dan 01, apalagi antara personal Ahok dan Anies. Ya, RFK menilai pertemuan Ahok dan Anies bakal membuka lagi luka lama Pilkada DKI Jakarta 2017. Basis pemilih Anies dan Ahok juga berlawanan. Jika Ahok fokus memenangkan Ganjar Mahfud di DKI Jakarta, berarti yang direbut adalah suara Anies. Ahok bisa saja menjadi kuda putih Ganjar untuk mengalahkan Anies jika Pilpres berpotensi 2 putaran, karena dari berbagai survei elektabilitas Ganjar Mahfud kalah dari Anies Imin. Ahok kuda putihnya bisa dilihat dari sudut manapun, pungkas RFK. Nah, ternyata ya Ahok ini ya sering disalahpahami, bahwa bukan hanya sebagai kuda putih Jokowi, bukan hanya sebagai kuda putih dari Megawati, bahkan dikatakan sebagai kuda putih dari Ganjar ya untuk mengalahkan Anies di DKI Jakarta. Nah, teman-teman silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda. Bagaimana menurut Anda ya ketika Ahok keluar dari sebagai komisaris utama PT Pertamina, apakah itu memang benar itu sebagai kuda putihnya Pak Jokowi atau bukan?